Teman, gini ya. Jadi kalau dibilang dimintain duit 5 juta, ya, kan yang bersangkutan kan ngomong secara lisan. Ya, teman-teman nonton nggak sidang MK-nya? Ya kan dibilangnya secara lisan. Dan itu kan dimintakan oleh manajemen kita pada saat itu. Sekarang saya tanya aja, yang bersangkutan pernah bayar nggak ke manajemen kami dulu? Gitu kan. Kalau saya tidak pernah merasa bahwa ada ketentuan bahwa ada nilai pembayaran di situ. Karena seingat saya pada saat itu memang kita melarang. Karena pada saat itu yang bersangkutan sudah keluar dari Krispati. Ya kalau sudah keluar dari Krispati ya berjalan aja dengan karir solonya kan. Jadi tidak perlu lagi membawakan lagu-lagu kita pada saat itu, terutama lagu saya. Apalagi lagu itu sebenarnya nggak bagus ya. Apa tuh? Kan dia ya kenapa itu aja, dia juga punya lagu, dia ya udah nyanyiin lagi kan. Aku kurang mendengar sih kalau ada kalimat itu, tapi setahu saya pada saat itu ketentuannya begitu. Nah, kan yang saya lihat pada saat sidang MK itu kan yang bersangkutan ngomong kalau dia tidak pernah meladeni, ya kan? Tidak pernah meladeni karena merasa bahwa ada ada ketimpangan hukum lah, dalam arti begitu kan. Nah, berarti kalau tidak pernah meladeni artinya ya nggak pernah bayar dong berarti. Ya kan? Setelah 2016 saya keluar dari Krispati, saya memberlakukan juga kepada Krispati pada saat itu untuk bayar persentase. Tapi pada saat itu yang saya kasih ke Krispati adalah 10%. Dinego menjadi 5%. Ada kontraknya dan berlaku hanya 1 tahun. Dari 2022 sampai 2023 kalau nggak salah. Nah, ke SEMI pun saya berkomunikasi untuk melakukan hal yang sama dengan band saya. Karena kategorinya adalah selama ini kan lagu saya dipakai dari 2000, mungkin selama saya keluar dari Krispati itu kan dibawakan juga. Yang bersangkutan juga menolak untuk membayarkannya. Jadi yang membayarkan itu hanya Krispati aja 5%. Kalau saya ini nggak pernah bayar ke saya. Dan saya juga nggak pernah ganggu, saya nggak pernah nagih. Saya ini mau konser di mana, mau off air di mana, kecuali untuk mechanical rights ya itu kan kalau mechanical rights kan ada izinnya. Tapi selama ini saya ini kalau nyanyi di mana-mana, saya nggak pernah pusingin gitu. Dan kemarin di sidang MK pun kan beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah dipersoalkan. Terus saya tahu tanya, sekarang kerugiannya di mana? Jadi kalau bicara masalah kerugian, kan yang rugi saya. Lagu saya dibawain kemana-mana, dari LMK-nya nggak jelas, dari LMK ini juga nggak jelas, dari yang bawain lagu juga nggak jelas. Terus potensi kerugiannya ada di mana? Ya pasti kan ada di saya dong sebagai pemilik lagu. Tapi apakah yang bersangkutan saya pernah ganggu? Nggak pernah. Jadi ya saya bisa dibilang kemarin waktu beliau mengatakan seperti itu, saya agak sedih sih. Maksudnya sedihnya dalam arti bukan galau, bukan baper, enggak. Saya cuma bingung gitu kan. Maksudnya selama ini kalau dia pernah mengatakan ke saya di tahun 2020, saya lupa ya, 2022 atau 2023 saya lupa. Karena terakhir saya main nama Reunian itu adalah di Playlist Live Festival Bandung. Beliau pernah mengatakan ke saya bahwa gua nggak butuh lagu lu. Dan akhirnya saya bilang kalau memang tidak butuh lagu saya, kenapa masih dibawain? Gitu. Memang dibawain deh. Ya pada saat itu kan banyak di YouTube segala macam kan ada. Ya saya hanya meminta konsep
konsekuennya aja sih sebenarnya dengan omongannya gitu. Karena kan saya ini juga lagu solonya juga banyak yang bagus kan. Dan dia punya single hits yang kuat juga. Jadi saya pikir harusnya dia lebih percaya diri daripada bawain lagu saya. Enggak pertanyaan. Saya mau ke teman-teman media pertanyaan ini. Kalau seandainya seperti tadi yang seperti Badai bilang kan nggak ada kerugian ya, nggak ada kerugian, nggak pernah diganggu, nggak pernah juga bayar apa-apa ke Badai, nggak ada ini nggak ada itu. Lalu di mana dia sebagai saksi korban, saksi fakta yang merasa seolah-olah dia korban dari mekanisme